Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Selamat siang, Selamat Pak. siang, siang. Pak. Waalaikumsalam. Oke, Selamat siang, Pak. semangat pagi gitu ya. Punten tadi telat untuk ngasih kabar gitu ya. Jadi kita mulainya jam 11. Oke, hmm, kita share screen ya. Oke, jadi yang saya tampilkan apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita lanjut aja dulu materinya gitu ya. Sebenarnya kan materinya itu review function sama prosedur gitu ya. Cuman kita lanjut aja ke tipe data bentukan dan juga array supaya minggu depan kita tinggal review-review aja gitu kan. Minggu depan kalau nggak salah udah minggu-minggu buat lebaran gitu ya. Kita seperti itu aja. Oke, jadi materi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah tipe bentukan atau tipe data bentukan gitu ya. Yang kedua itu adalah array. Nanti di bagian bawahnya ada contoh soal dan juga ada latihan soal. Nah, di sini kita kan sudah mengenal ya tipe data dasar yang mana itu ada 5 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti betul gitu kan ya. Ada 5, kalian masih ingat apa aja? Yang pertama adalah misalkan integer dulu gitu ya, yang pertama ya. Integer itu apa sih gitu? Integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat gitu kan ya. Kemudian, oh ini, ketikin sekalian. Nah, ini. Tipe data dasar itu ada 5 gitu kan ya. Misalkan integer yang pertama itu ini tipe data untuk bilangan bulat. Bulat. Kemudian yang kedua, kalian kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh ya langsung bertanya atau bertanya via chat gitu ya. Real itu berarti bilangan desimal gitu ya. Kemudian char itu adalah karakter tunggal. Yang keempat, ada string. String itu adalah kumpulan karakter gitu ya. Dan yang kelima adalah boolean. Boolean itu tipe datanya adalah true atau false gitu kan ya. Ini kita kan sudah mengenal 5 tipe data dasar ini gitu ya dari outro kemarin. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya tipe data bentukan gitu ya. Nah, tipe data bentukan. Tipe data bentukan di sini merupakan salah satu jenis tipe data yang didefinisikan oleh pemrograman atau user defined data type itu. Perlu deklarasi variabel dengan kamus data bentukan pada kamus. Perlu deklarasi variabel dengan tipe data bentukan pada kamus. Oh iya. Nah, tipe data bentukan ini ada dua bentukan ya. Dua jenis. Yang pertama itu disebutnya alias, yang kedua itu disebutnya adalah struktur gitu ya. Jadi ada tipe bentukan alias, ada tipe bentukan struktur. Nah, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama untuk yang alias dulu. Jadi gampangnya gitu ya, tipe data bentukan ini tuh kayak kita bikin tipe data sendiri gitu loh. Kita bikin suatu tipe data baru yang sesuai keinginan kita gitu. Itu adalah tipe data bentukan gitu gampangnya. Nah, yang pertama itu adalah tipe data bentukan yang alias gitu ya. Deklarasi tipe bentukan sebagai alias. Salah satu cara pemberian nama tipe data dengan nama baru sehingga lebih mudah untuk dikenali atau dipahami oleh program. Cara penulisannya adalah kita pakai keyword type gitu ya. Kemudian nama aliasnya apa, tipe datanya apa. Contoh gitu ya di sini.
kita mau ganti tipe data integer itu biar lebih mudah dipahami oleh orang awam, kita bikin tipe data baru untuk integer dan tipe data yang baru untuk real gitu ya. Nah, di sini tipe data integernya kita pakai tipe data bilangan gitu ya. Nama tipe datanya adalah bilangan, yang mana bilangan ini sebenarnya adalah integer. Yang di sini nih, type bilangan, begitu integer. Jadi kita bikin tipe data baru, namanya bilangan, yang mana bilangan ini dia tipe data aslinya adalah integer. Nah, yang kedua, itu kita bikin tipe data baru, namanya desimal, yang mana tipe data baru ini, itu tipe data aslinya adalah real. Sehingga kita bisa menggunakan tipe data bilangan dan tipe data desimal seperti yang di bawah ini. Ada A.2 bilangan dan juga B.2 desimal, gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kan yang udah belajar pemrograman kan otomatis tahu ya integer itu apa, real itu apa. Tapi karena pseudocode ini atau apa namanya? Ya, atau karena pseudocode ini sebenarnya kan apa namanya tuh? Bagaimana caranya kita berkomunikasi tentang algoritma dari manusia kepada manusia lagi gitu kan kalau apa pseudocode ini, sehingga algoritma yang kita bikin itu bisa lebih mudah lagi dipahami oleh orang awam gitu, oleh orang yang tidak yang benar-benar tidak belajar pemrograman gitu. Orang yang sangat-sangat awam, yang tidak tahu integer itu apa. Makanya di sini diganti integer, bukan diganti ya, kita bikin tipe data baru untuk integer dan juga untuk real. Kalau integer kita pakainya bilangan, kalau real itu kita pakainya desimal. Nah, untuk penggunaannya gimana? Sama aja kayak gini ya, tinggal kayak deklarasi apa namanya variabel pada umumnya gitu ya. A.2 bilangan, B.2 desimal. Bahwa ada variabel A itu tipe datanya bilangan, which is bilangan itu berarti integer gitu ya. Kemudian ada ada variabel B yang tipe datanya desimal. Yang mana desimal ini tuh dia adalah real. A, B gitu kan ya, tinggal dipakai biasa aja. Nah, untuk digolangnya juga sama, kita pakai penulisannya adalah type bilangan, kemudian tipe data aslinya apa di belakangnya itu ya. Kalau yang pseudocode itu pakai titik 2, kalau digolang nggak pakai titik 2. Kemudian kalau integer, kalau di pseudocode tulis integer, kalau digolang tulis int. Kemudian untuk real, di pseudocode-nya real, kalau digolang pakai float 64 ya. Sama kok, masih sama-sama aja. Kita bikin tipe data baru namanya tipe data bilangan, yang mana ini aslinya adalah tipe data integer gitu ya. Kemudian di sini bisa kita gunakan var A untuk mendeklarasikan variabel A dengan tipe data adalah bilangan sama dengan 10. Itu adalah tipe data bentukan. Yang kedua, itu adalah tipe data struktur gitu ya. Tipe data bentukan yang struktur memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa variabel yang mungkin berelasi menjadi suatu kesatuan. Sebagai contoh, data buku biasanya terdiri dari judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, edisi, dan data-data lainnya. Gitu ya. Contoh, ini belum masuk contoh, tapi ini struktur penulisannya ya. Pertama, kita tulis type-nya dulu, kemudian nama strukturnya, yang mana nanti nama struktur ini menjadi nama tipe data. Ya. Nama struktur ini akan menjadi nama tipe datanya. Kemudian ada field 1, field 2, tipe data 1, tipe data 2. Nah, contoh. Ini ada contoh di bawahnya. Tipe data dari field bisa berupa tipe data dasar ataupun tipe bentukan lainnya. Contoh, kita bikin tipe data yang baru adalah tipe data
waktu gitu ya. Yang mana tipe data waktu ini dia punya 3 variabel bawahnya gitu ya. Yang pertama ada variabel untuk jam, ya. Yang pertama komponennya adalah jam, menit, dan juga detik. Jadi bisa dituliskan kayak gini ya. Misalkan ini tipe bentukan yang bagian struktur gitu ya. Tadi kan contohnya adalah waktu ya. Kita tulis type. Ini type ini biasanya sama kayak tadi, keyword type. Kemudian di sini nama tipe data yang barunya gitu ya. Tipe data yang barunya adalah waktu misalkan. Nah, di dalam tipe data waktu itu ada 3 disebutnya apa ya? Ada 3 anaknya lah gitu atau 3 komponen bawahnya gitu. Karena di waktu itu kita mengenal yang namanya jam, menit, dan juga detik. Nah, di sini juga bisa kita tulis jam dengan tipe datanya adalah integer, gitu ya. Kemudian ada menit juga, tipe datanya adalah integer, dan juga detik, tipe datanya adalah integer, kayak gitu. Jadi kita punya tipe data baru yang namanya waktu, dan di dalam waktu ini juga ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya. Begitu. Kemudian contohnya apa lagi? Nah, ini ya, ada lagi di bawahnya ya. Tipe data baru yaitu adalah tipe data orang. Misalkan untuk field-nya ada nama, gender, alamat, agama, dan biodata lainnya. Oke, kita coba ya. Ada tipe orang. Ada apa aja tadi? Nama, udah pasti string ya. Kemudian gender, misalkan kita pakai string juga. Ada alamat, string juga. Ya. Atau mungkin ada umur gitu ya, integer, boleh gitu ya. Nanti bisa seperti ini gitu ya. Bisa bisa campur, nggak cuma satu tipe data asli aja di dalamnya, tapi bisa campur. Di sini misalkan ada stringnya, di sini ada integernya, kemudian ada apa lagi ya? Misalkan, oh kalau gender jangan string, coba kalau misalnya kita pakai char gitu ya, antara L dan juga P misalkan ya. Nah ini bisa kayak gini. Dan juga contoh lainnya adalah buku. Misalkan kalau di buku itu field-nya itu ada judul, penulis, tahun terbit, penerbit, dan juga data lainnya. Nah, ini adalah contoh untuk yang ada di pseudocode sama kayak tadi ya. Kita pakai tipe data. Oh, ini untuk yang tipe data barunya itu adalah date ya. Tipe data barunya adalah date namanya. Yang mana di dalam tipe data baru ini ada 3 field gitu ya. Yang pertama ada tanggal, ada bulan, dan juga ada tahun. Tanggal itu dia tipe datanya integer, bulan itu tipe datanya string, dan juga tahun itu tipe datanya integer. Nah, penggunaannya gitu ya. Penggunaannya itu gimana? Penggunaannya misalkan kita mau pakai yang orang itu apa namanya tuh? Cara mengisinya berarti kan kalau mau di input bisa kayak gini ya, input orang dot nama, orang dot gender, orang dot alamat, dan juga orang dot umur. Nah, jadi cara mengakses si nama, gender, alamat, dan umur itu caranya adalah kita ketikkan dulu nama tipe datanya. Sorry, bukan nama tipe datanya. Apa namanya tuh? Ini belum beres ya. Yang ini tipe data waktu. Tipe data waktu kita bikin satu variabel dulu yang tipe datanya adalah waktu, gitu ya. Misalkan kita pakai tipe data, kita bikin variabel
PKL gitu ya, pukul, dengan tipe datanya adalah waktu. Nah, ini variabel, ini tipe data. Kalau yang di orang berarti kita misalkan apa ya, manusia atau mahasiswa gitu ya. Variabelnya mahasiswa, tipe datanya adalah orang, misalkan kayak gitu. Nah, nanti untuk mengakses nama, gender, alamat, dan umur itu adalah nama variabelnya, itu adalah MHS, kemudian dot apanya gitu ya, bisa nama, bisa gender, alamat, atau umur. Misalkan kalau nama ya MHS nama, kalau gender MHS gender, kalau alamat MHS alamat, dan umur MHS umur. Gitu ya. Misalkan mau langsung diisi gitu kan, namanya siapa gitu kan. Misalkan namanya adalah Eren gitu. Kemudian gendernya itu kita pakai L gitu ya, laki-laki. Alamatnya ada di Tigansina misalkan. Kemudian umurnya adalah 19 tahun. Nah, contohnya kayak gitu. Ini kalau misalkan pakai input boleh, pakai input berarti input MHS nama, input MHS gender, input MHS alamat, dan input MHS umur. Gitu kan ya? Kalau output sama, output juga. Tinggal ganti ini aja output. Ini ada output. Ya, sama aja. Nanti kita coba di program yang utuhnya gitu ya. Nah, ini ada kita coba contoh yang ini ya. Contoh yang date, di mana yang date itu dia tipe bentukan struktur dengan nama tipe datanya adalah date. Field-nya itu ada 3, ada tanggal, bulan, dan tahun. Di mana tanggal itu tipe data aslinya adalah integer, bulan itu tipe data aslinya adalah string, dan juga tahun itu tipe data aslinya adalah integer. Gitu ya. Sampai ada tanda yang seperti ini lagi. Setelah itu kita bikin satu variabel baru gitu ya. Kita bikin satu variabel baru namanya TGL, yang mana TGL ini tipe datanya adalah date gitu ya. Jadi yang di atas ini itu tipe data ya, tipe data baru. Tipe data date. Nah, contoh di sini TGL.tanggal sama dengan 10. Berarti si tanggal yang ini kita isi dengan angka 10. Sedangkan untuk bulan dan tahun di sini kita inputkan ya, nilainya diinputin. Kemudian TGL.tanggal sama dengan TGL.tanggal ditambah 10. Nah, ini bisa langsung bisa langsung dihitung gitu ya, dilakukan perhitungan atau diolah. Seperti ini pun bisa. Output TGL.tanggal, TGL.bulan, TGL.tahun sama aja. Nah, untuk digolangnya itu seperti ini. Type, kemudian nama tipe datanya apa, dan diikuti dengan tulisan struct gitu ya, struck, ct, struct. Type, tipe data yang barunya apa, kemudian struct, baru kurung kurawal. Nah, di dalamnya baru ada field-nya gitu ya, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Tanggal itu INT, bulan string, tahun INT. Nah, ke bawahnya sama aja. Kita mendeklarasikan variabel baru yaitu TGL dengan tipe data date gitu ya. TGL variabelnya, date-nya itu adalah tipe data. Ini sama aja. Itu ya. Ini akses dilakukan melalui field yang didefinisikan.
Operasi dilakukan sesuai tipe data dari field-nya. Pahami hierarki berikut. Nah, di sini ada hierarkinya ya. Date adalah tipe data, bukan variabel. Ya, ingat-ingat kalau date itu adalah tipe data, bukan variabel. Yang date ini ya. Date ini tipe data, bukan variabel. Yang variabel adalah TGL. TGL adalah variabel dengan tipe data date. TGL.tanggal itu bertipe integer, TGL.bulan itu bertipe string, dan TGL tahun itu bertipe integer. Gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Misal gitu ya, di sini kalau kita pengen bikin program untuk biodata, misalkan gitu ya. Program biodata. Bisa aja kita tulis kamus, terus kita pengen punya satu tipe data baru, yaitu tipe data orang gitu ya, misalkan sama kayak tadi orang, di mana orang itu kita punya field-nya adalah nama, string gitu ya, kemudian apa lagi ya, umur ya biasanya, yang gampang-gampang aja, integer, sama alamat misalkan, string, oh satu lagi, gender. Nah, misalkan kita punya tipe data baru seperti ini gitu ya, kemudian kita bikin variabel yang baru adalah variabel mahasiswa, biar sama kayak tadi. Dengan tipe datanya itu kita pakai tipe data orang. Ya, misal kayak gitu. Kemudian ini misalkan algoritma input ya. Kita inputin dulu untuk namanya aja dulu. Namanya kita inputin. Ya. Misalkan di sini diinputkannya namanya itu adalah namanya adalah Eren misalkan ya. Namanya Eren. Kemudian untuk umur, nah untuk umur kita pakai perhitungan misalkan. Umur sama dengan sekarang tahun berapa? 2026 ya. Kemudian dikurangi tahun lahir dia itu adalah misalkan 2005 gitu ya. Berarti artinya berapa dia? Berapa tahun sih? 26 dikurangi 2005 sama dengan 21, Pak. 21 ya? Oke, 21 tahun. 21 tahun misalkan. Berarti si MHS umur ini dia nilainya adalah 21. Kalau MHS nama itu berisikan Eren gitu ya, misal. Kemudian untuk gender. Gender itu kita pakainya apa ya? Gini aja gitu. L langsung gitu ya. Gender adalah laki-laki. Dan yang terakhir adalah alamat. Alamat kita input juga deh, misalkan. Alamatnya adalah kita inputin Gansina, misalkan. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Kemudian di bawahnya misalkan kita outputin semuanya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. MHS nama, output MHS umur, output MHS gender, output MHS alamat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk program biodata. Ini kalau misalkan kita bikin programnya itu tanpa subprogram. Nah, di sini ya, kalau misalkan kita pakai subprogram itu jadi lebih
lebih menyenangkan sih sebenarnya kalau kata saya ya gitu. Contoh, kita bikin baru aja lagi ya. Sampai sini dulu deh. Nah, algoritma and program. Nah, misalnya ini sama kayak tadi, cuman kita bikin dalam bentuk subprogram gitu ya. Nah, kalau subprogram gitu ya, dengan data seperti ini, lebih enaknya kita pakai prosedur untuk menginputkan datanya gitu ya. Lebih enak kita pakai prosedur yang parameternya itu adalah pass by reference, itu lebih enak. Contohnya kayak gini, input data, in out, tipe datanya apa? In out-nya misalkan nama variabelnya adalah MHS, tipe datanya adalah orang. Kamus tidak perlu ada kamus, kayaknya langsung ISFS dulu aja. IS terdefinisi MHS dengan tipe orang. SS variabel orang MHS telah terisi dengan data yang baru misalkan ya. Algoritma input MHS nama gitu ya. Umur, gender, alamat. N prosedur. Nah, cukup seperti ini saja. Input data isiannya input, 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 input. Nanti kan dari MHS-nya itu sendiri udah bisa langsung dibalikin ke tipe data, ke program utama ya, dengan menggunakan sifat pass by reference gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau mengoutputkannya, tinggal prosedur output data. Kita pakai in juga nggak masalah kalau yang output data. Mahasiswa, tipe datanya adalah orang. IS terdefinisi MHS dengan tipe data orang gitu ya. Dan SS-nya itu menampilkan data dari MHS. Ya. Algoritma cuma output doang gitu ya. HS nama. And prosedur. Umur, gender, alamat. Nah, ini yang pertama untuk menginputkan datanya cukup seperti ini, kemudian ini untuk yang output datanya juga cukup seperti ini. Gitu ya. Otomatis si orang ini juga bisa bisa digunakan di sini ya, di parameter ya, di parameternya aja. Kemudian ini isiannya tinggal input data MHS dan juga output data MHS. Nah, udah beres seperti ini. Ini input datanya, gitu ya, sama output datanya. Kemudian ini bagian tipe data, program utamanya.
Sampai situ ada yang mau ditanyakan untuk apa namanya tipe data bentukan? Ada yang nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya di chat juga boleh ya. Yang nanya dapat nilai plus dan sebagainya. Oke, aman kayaknya ya. Kalau aman, boleh kita lanjut ya. Aman, Pak. Oke. Itu untuk tipe data bentukan. Lanjut, kita akan ngebahas tentang array. Tipe data struktur yang non primitif gitu ya. Kalau yang primitif kan berarti sama kayak tadi gitu ya. Ada apa? Integer, real, char, string, dan juga apa namanya tuh? Boolean gitu ya. Nah, kalau ini dia non primitif. Yang mana kalau non primitif ini dia ada dua jenis gitu ya. Yang pertama ada yang linear dan yang kedua adalah non linear. Array itu tersendiri masuknya ke yang linear ya, yang linear maksudnya. Untuk bentuk struktur data yang linear gitu. Nah, kalau saya sih nyebutnya kalau array ini bukan tipe data biasa, tapi lebih ke tipe data kolektif kalau saya sebutnya sih. Kenapa tipe data kolektif? Karena di sini bisa disebutkan atau sudah disebutkan juga bahwa array itu digunakan untuk menyimpan kumpulan data gitu ya. Makanya saya nyebutnya dia tipe data kolektif. Nah, array dapat menyimpan data atau elemen dengan tipe yang homogen atau sejenis, kemudian elemen terurut berdasarkan indeks, banyaknya elemen adalah tetap, indeks adalah nomor untuk mengakses elemen dari array, tipe indeks adalah integer atau karakter abjad. Nah, gitu ya. Kita contoh aja. Nah, kalau misalkan diilustrasikan, si array itu kalau saya sih sering nyebutnya sebagai seperti kos-kosan gitu ya. Ini ada kamar pertama, ada kamar kedua, kamar ketiga, kamar keempat, dan kamar kelima gitu ya. Kalau saya sih lebih suka mengilustrasikannya sebagai kos-kosan gitu. Yang mana tiap kamar itu kan sudah pasti ada nomor kamarnya ya. Nomor kamarnya itu disebutnya adalah indeks. Di sini indeks ke-1, kamar 1 itu adalah indeks ke-1, kamar kedua itu adalah indeks kedua, kamar ketiga itu indeks ketiga, kamar keempat itu indeks keempat, kamar kelima itu indeks kelima. Kalau di pseudocode itu umumnya kita array-nya mulai dari nomor 1. Tapi kalau di pemrograman itu umumnya mulai dari 0 gitu ya. Ingat kalau di pseudocode umumnya dari 1, kalau di array kalau di pemrograman itu umumnya dari 0. Tapi kalau misalkan biar enggak tertukar gitu ya, misalkan kita samain aja yang di pseudocode pun kita mulai dari 0 gitu misalkan boleh. Kayak gitu. Nah, ini ada dua ilustrasi untuk yang array ya. Yang pertama ada T1 dan juga ada T2. Kalau T1 berarti dia jumlah kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kamar ya. Kalau T2 itu jumlah kamarnya ada 3. 1, 2, 3. Kalau T1 indeksnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau T2 indeksnya 0, 1, 2. Boleh gitu ya. Mau pakai 0, mau pakai 1 boleh asal konsisten aja. Kalau di pseudocode. Tapi kalau di pemrograman itu udah fix kita pakainya dari 0 gitu ya. Nah, di sini T1 gitu ya, array yang T1 itu disebutnya array of
integer, ini tulisannya ya. Tipe T1 itu array of integer. Kenapa dia disebut array of integer? Karena tiap kamarnya hanya bisa diisi oleh bilangan bulat. Sedangkan T2 itu disebut array of string. Kenapa? Karena tiap kamarnya itu hanya boleh diisi dengan string. Contoh string Raden, string King, sama string Sultan. Ya. Nah, gimana cara mendeklarasikannya? Cara mendeklarasikannya seperti ini. Pertama, nama variabelnya dulu. Titik 2, keyword array. Kemudian di sini ada jumlah kamarnya gitu ya. Kamarnya mau dari angka berapa sampai angka berapa gitu. Start-nya berapa, end-nya berapa. Dan ada of dan juga data type. Data type di sini adalah tipe data yang primitifnya yang biasanya ya. Contoh untuk yang T1 berarti T1.2 array, ditulisin ya arraynya ya. Array dengan array indeks ke-1 sampai ke-5 gitu. Karena kan kita pengennya ada 5 kamar gitu ya. Mulainya dari 1, berarti 1 sampai 5 gitu ya. 1.5 of integer. Karena tipe data yang bisa kita gunakan di dalam array itu adalah integer doang gitu, bilangan bulat doang. Nah, sekarang untuk yang T2, tinggal tulis T2.2 array. Array-nya kita pengen berapa kamar? Itu adalah 3 misalkan. Tapi mulai dari 0. Berarti tulisnya 0.2 atau 0 sampai 2 gitu ya. Kan kalau 0 sampai 2 itu dihitungnya berarti ada 3 angka gitu ya. Ada 0, 1, dan 2. Of string, karena isiannya di sini string semua ya. Yang T1 itu array of integer, yang T2 itu adalah array of string. Yang T1 mulainya 1 sampai 5, yang T2 mulainya dari 0 sampai 2. Nah, ini adalah contoh penggunaannya gitu ya di pseudocode. Kita bikin satu array yang baru namanya days gitu ya. Tipe datanya array. Mulainya itu dari 0 sampai 6. Artinya ada berapa kamar? Ada 7 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana masing-masing kamarnya hanya boleh diisi dengan data bertipe string. Kemudian di sini ada i, kita pakai perulangan karena ya, berarti bawahnya ya, ada for. Nah, kita bisa menginputkan data baru, tapi caranya tidak seperti ini gitu ya. Kalau misalkan datanya seperti ini, days diisi dengan Senin gitu ya, string Senin ini tidak bisa. Kalau mau days kurung siku di dalamnya ada indeks gitu ya. Jadi days dengan indeks ke 0, nah ini tuh dibacanya dengan indeks ke 0 atau indeks ke berapa gitu ya, diisi dengan Senin. Nah ini baru boleh cara menginputkan data ke dalam array-nya. Atau misalkan pakai inputan kayak gini juga boleh, input days indeks ke 1. Jadi ada kurung sikunya gitu ya. Kurung siku 0, kurung siku 1. Nah itu harus pakai. Nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa kayak yang di baris ke-6. Days doang gitu, dia bingung kan. Nggak bisa. Kemudian kalau misalnya mau pakai perulangan, misalkan for i kita mulai dari 2 gitu. Kenapa kita mulainya dari 2? Karena nolnya udah diinputin, 1 udah diinputin gitu ya, ini tuh ceritanya. Jadi tinggal sisanya aja gitu. Dari 2 sampai 6. Input days sama ini ya, sama apa? Indeksnya kita pakai yang i gitu ya. Kenapa indeksnya berubah jadi i? Karena si indeks ini nanti yang akan berubah-ubah. Mulai dari indeks kedua, berubah jadi indeks ketiga, berubah jadi indeks keempat, berubah jadi indeks kelima, berubah jadi indeks keenam. Gitu. Untuk yang di sini, di perulangan. Kemudian
Ini nggak bisa ya, baris ke-11 tidak bisa. Days dengan indeks ke-9 diisi dengan minggu. Kenapa tidak bisa? Karena 9 itu di luar dari ukuran si array-nya gitu ya. Ukuran si array-nya cuma dari 0 sampai 6. Sedangkan 9 kan nggak ada gitu, nggak ada angka 9 di situ. Makanya ini salah. Kemudian output-nya seperti ini pun tidak boleh atau tidak bisa. Output days gitu ya. Mungkin ini niatnya ingin menampilkan semua datanya gitu, tapi nggak bisa seperti ini. Kalau mau tampilinnya kayak gini, days index ke-1, days index ke-5. Atau kalau misalnya mau semuanya ditampilin, itu kita bisa mengandalkan yang namanya perulangan gitu ya. Untuk digolangnya seperti ini, kita punya variabel baru gitu ya, kita mendeklarasikan variabel baru days 7 string gitu kan ya. Artinya kita punya punya kita punya variabel baru yang bertipe array gitu ya. Array-nya itu panjangnya ada 7 atau jumlah kamarnya ada 7 atau jumlah elemennya ada 7 gitu ya. Di sini bisa disebutnya jumlah elemen, bisa jumlah kamar gitu bebas. Dengan tipe data per elemennya itu atau per kamarnya itu adalah string. Var i integer ini untuk yang perulangan. Days 0 sama dengan Senin ini boleh gitu ya. Days 0 sama dengan Senin. Kemudian kita pakai inputan fmt scan ampersand days indeks ke-1 gitu ya. Kemudian untuk perulangannya dan ini untuk outputnya. Gitu ya. Gampang nih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke contoh soal? Kita coba di ini. Misalkan kita punya program tipe nama program utamanya tentang waktu misalkan ya. Kemudian bukan waktu, kita ke array. Array apa ya? Mahasiswa mungkin ya. Siswa, kemudian ada kamus, kan ya? Kita ada satu variabel baru MHS dengan tipe datanya adalah array mulai dari 0 sampai 9 gitu ya. Kalau 0 sampai 9 berarti jumlah kamarnya ada berapa ya? Ada 10 ya. Kenapa ada 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 ya. Ada 10 kamar. Off screen misalkan. Kayak gitu boleh. Nanti misalkan di sini ada algoritma, kemudian ada program. Kalau misalkan mau nginputin satu persatu pakai tanpa subprogram dulu ya. Berarti kan di sini ada i integer. Kemudian di sini bisa aja kita pakai for i sama dengan 1. Kita samain aja 0 to 9. Samain kayak ini ya, biar enak ya. 0 sampai 9, ini 0 sampai 9. Input MHS indeks ke i gitu ya. And for. Nah, ini untuk inputannya. Ini untuk outputannya. For i sama dengan 0 to 9 do output MHS i and for. Nah,
Ini untuk inputannya, ini untuk outputannya. Misalkan seperti ini. Atau pakai subprogram bisa. Enaknya pakai prosedur lagi. Input data dan ininya in out. Enak gitu ya kalau pakai in out tuh sebenarnya. MHS array 0 sampai 9 of string gitu ya. Kemudian ISFS jangan lupa IS terdefinisi tadi gimana ya? Terdefinisi mahasiswa dengan tipe orang. Oke. MHS dengan tipe array. FS variabel MHS telah terisi gitu ya. Terisi dengan data yang baru, misalkan seperti itu. Kemudian algoritma, kita butuh kamus. Begitu kamus integer for i sama dengan 0 plus 9 input MHS index ke i n prosedur. Ini untuk input, untuk output kurang lebih sama. Kita pakai in aja juga tidak masalah. Ininya terdefinisi mahasiswa dengan tipe ini apa ya? Terdefinisi mahasiswa dengan tipe orang menampilkan menampilkan data pada variabel MHS. Ya ganti output. Salah. Nah, ini dia. Tampilkan data pada variabel MHS diganti jadi output in output beres ya. Ini untuk input datanya kita pakai in out gitu ya. Jadi dari program utama dilempar ke subprogram, dari subprogram bisa dilempar lagi ke program utama gitu ya. Kenapa kita pakai in out? Ini sama aja kayak kita input data kita menggunakan perulangannya untuk input data. Input mahasiswa dengan indeks ke i gitu. Kemudian di sini untuk yang output datanya kita pakainya in aja karena kita cuman ngasihin data dari program utama ke subprogram aja gitu ya, nggak dibalikin lagi. Karena kan udah itu mau ditampilin doang gitu. Di sini juga menampilkan data pada variabel MHS. Nah, ini tinggal di outputkan aja kayak gini ya. Output MHS index ke i. Nah, bagian ininya berarti ininya tidak digunakan, ininya juga nanti jadi input data MHS dan juga output data. Ini jangan lupa tambah prosedur input data in out array of string. Jadi ini dari 0 sampai 9 of string ini betul. Dan prosedur output data in array 0 sampai 9 of string. Nah, seperti ini untuk contoh
kalau misalnya kita pakai subprogram gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan coba yang contoh soal yang balok ini ya. Buatlah program yang digunakan untuk menentukan luas dan volume balok. Deklarasikan balok sebagai tipe bentukan dan gunakan subprogram untuk perhitungan luas dan volume. Masukan terdiri dari 3 bilangan yang menyatakan panjang, lebar, dan tinggi balok. Keluaran berupa 2 bilangan yang menyatakan luas limut. Oh iya, benar luasnya. Luas dan volume dari balok. Data balok adalah panjang, lebar, tinggi, volume, dan luas. Silahkan dicobain. Ada yang mau nyoba live coding, live coding, pakai Notepad++ aja, ngoding pseudocode-nya.
Oke, ini ada teman kalian yang bertanya ya, Pak boleh nggak kalau di tes 1 tadi memuat tipe data integer dan real atau lebih dari satu tipe data? Atau cuma bisa satu tipe data saja? Nah, untuk yang tadi, T1 itu berarti yang ini ya? Maksudnya yang ini ya? T1 sama T2. Bisa nggak kalau misalnya lebih dari satu tipe data gitu kan? Jawabannya tidak bisa. Jadi tipe datanya harus satu aja gitu, harus milih salah satu aja. Misalkan T1-nya di sini integer, berarti untuk yang di T1 ini semuanya diisi dengan integer aja. Kalau T2-nya diisi dengan string, array-nya array string, berarti T2 ini isinya hanya boleh diisi oleh string saja. Dan coba yang ini, yang balok. Kayak gini ya. Tipe balok, PLT, volume, luas, boleh kayak gini. PB balok, kemudian input, hitung luas, hitung volume. Output, nah gitulah gampang. Ada contoh ininya, contoh solusinya ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa lanjut ke yang teman kelas, yang ini juga, contoh 2 bisa kalian cobain masing-masing. Sekalian latihan soalnya nanti dikumpulin ya, untuk yang latihan soal dikerjain, kemudian dikumpulin di LMS. Oke, gitu Sampai aja. hari apa, Pak? Sampai hari apa? Sampai hari apa? Sampai hari apa? Malam ini deh. Nggak usah lama-lama ya. Jangan. Jangan. Kok jangan sih? Jangan Pak, jangan. Kok jangan sih? Gimana Jangan saya lah? malam ini Bapak. Pak, Ada jangan lama ini, Pak. ada Please ini. Kenapa? Kenapa jangan malam Ada ini? Zoom, Seperti Pak, biasa nanti, Pak, Pak. besok basis malam. data, Pak. Ada kelas malam, Bapak. Ya, Kelas malam apa? Kelas apa emang? basis data, Pak. Basis data, Bapak. Emang iya? Iya. Dipindah, Pak. Aduh. Dipindah. Pak, tadi dosennya berhalangan hadir, jadi dipindah malam. Oh gitu. Oh, kapan? Besok. Minggu Pak. Minggu. Lama amat minggu. Sekarang hari apa sih? Kamis ya? Kamis, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalian emang nggak ada agenda di Sabtu Minggu? Takutnya di antara Ada kalian sih. ada yang bukber kayak gitu-gitu, ntar gimana? Nggak ada Pak, saya no lab Pak. Itu mah Jangan kamu, Ray. nolep-nolep banget. Simon. Mana sih ini? Tugas pekan 04 ini maksudnya pekan 04 sih ya. Tipe bentukan dan array. Description. Kerjakan soal yang ada di slide. Kan 4 tipe bentukan dan array yang dalam bentuk pseudocode. Dalam bentuk pseudocode. Tuliskan jawabannya di kertas. Foto atau scan jawaban tersebut, kemudian upload ke PDF dengan nama
Terus 04 ini PDF gitu ya. Sampai tanggal berapa ya? 16 kali ya. Perpanjang, Pak. 16 cukup kali ya. Senin Cukup, loh, Pak, Senin. cukup. Alhamdulillah, makasih Pak. Senin ya. Ini udah ada di topik 2 array ya, tugas pekan 04. Tipe bentukan dan array. Makasih, Pak. Oke, siap. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin itu aja perkuliahan hari ini. Oh, ini ada yang ngerjain ya ternyata. Ahmad Rizky Dwi Putra, mantap, thank you. Sama Reksa, Reksa ikut-ikutan doang Reksa. Mana Saya ininya Pak, Reksa? saya. Bapak apa ada absen? Ada, aman. Ini lagi dibuka my value-nya, wait. IF 4911. Kelihatan? Sudah, Pak. Aman.